keberagaman. Cuman yang menjadi tanda tanya besar adalah implementasi dari keberagaman yang saat ini kamu tahu. Kalau kamu lihat di layar kaca kamu, kalau kita lihat semuanya, di sini dikatakan bahwa keragaman atau sering kita kenal sebagai sebutan keberagaman itu kondisi di mana di dalam masyarakat banyak perbedaan dari berbagai bidang kehidupan yang ada. Tentunya kehidupan kita ada bidang ekonomi, ya, ada bidang sosial, ada bidang politik, ada bidang hukum, ada bidang budaya, ada bidang pertahanan dan keamanan. Nah, saya mau tanya, contoh konkret yang tadi Pak Hafid jelaskan tadi, kira-kira itu termasuk ke dalam contoh jenis perbedaan di bidang apa ya? Yang tadi Pak Hafid sebutkan tadi. Ada yang tahu nggak? Tadi kan ada tuh perbedaan. Ada Keke sama Jeffrey Nicole. Ya kan? Di layar kaca kamu ini sudah ada pengertian keberagaman. Katanya kondisi di dalam masyarakat yang berbeda dari segi bidang yang ada. Nah, saya mau tanya, yang tadi Pak Hafid jelaskan tadi, itu termasuk jenis bidang apa ya? Perbedaan di jenis bidang apa? Bu, fisik bukan, Bu? Ya, benar. Fisik. Kalau fisik dia masuk ke mana ya? Bidang mana ya? Politik kah? Ekonomi kah? Hukum kah? Sosial, Bu. Kah? Budaya? Oke, good. Sosial Ya. budaya, Bu. Oke, good. Nah, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, nah kita bisa lihat nih di layar kaca kamu. Ini masih sebagian ya, bukan menggambarkan Indonesia, tapi ini masih sebagian. Kalau kamu lihat, tadi di awal Pak Hafid tanya ya, kalau SMA Kristen Ketapang itu identiknya etnisnya apa? Wilson jawab Tionghoa. Tadi Pak Hafid bilang, oh kalau dari sekolah kami jenisnya ada Jawa, mungkin beragam ya Pak. Nah sekarang kita mau lihat, ternyata dari data ada 1.340 suku di Indonesia. Lalu ada 2.500 bahasa. Mungkin kalau misalnya kita buat interaksi singkat ya antara satu siswa dari Pak Hafid dengan satu siswa dari sekolah ibu dengan bahasa mereka masing-masing mungkin nggak dapat ya, nggak ngerti mungkin ya. Tapi itulah perbedaan yang ada. Itu yang membuat Indonesia dikenal, bahkan disebutkan di sini negara peserta KTT Asia Afrika menjadikan bangsa kita tuh sebagai bangsa dengan rujukan untuk mengelola keberagaman yang ada. Lalu kita ada 6 agama. Kalau di sekolah Pak Hafid agamanya mungkin bervariasi ya, tapi yang hari ini hadir mayoritasnya Islam begitu ya Pak. Kalau di sekolah ibu mayoritasnya lebih kepada Kristen. Walaupun mungkin kalau misalnya kamu tanya lagi ke setiap siswa ibu mungkin ada orang tua atau keluarga dari murid ibu yang beragama Hindu dan Buddha. Jadi beragam perbedaan yang ada di Indonesia, dan hari ini kita kasih contoh konkretnya ya Pak Hafid ya. Jadi nggak sekedar teoritis. Hari ini kita berkumpul bersama dalam sebuah perbedaan, dan kita nggak canggung ya. Mungkin kalau di luar kita agak canggung ya Pak, nanya agama apa, suku apa. Sebenarnya itu hal yang biasa karena kita berbeda, gitu kan. Tapi biarlah hari ini perbedaan itu menjadi satu hal yang bisa membuat kita merasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Tapi masih banyak oknum-oknum di luar sana yang memandang keberagaman atau perbedaan tidak sepositif kita hari ini. Nah, nanti akan dijelaskan Pak Hafid. Kira-kira apa aja nih yang udah terjadi yang bahkan tidak menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Gitu ya. Silakan Pak Hafid. Iya, seperti yang disampaikan oleh Bu Anita tadi ya, gitu bahwa sebenarnya keberagaman itu selain menjadi kekayaan dan sisi positif Indonesia, ternyata menjadi potensi konflik yang sangat besar di Indonesia. Sebagai contoh adalah kasus-kasus yang ada di layar kalian masing-masing. Silakan dilihat. Gitu. Waktu konflik perang agama yang ada di Maluku tahun 99 tahun 2000, bahkan satu keluarga yang dua agama mereka saling berperang. Gitu. Pernah terjadi perang agama di Maluku tahun 99 tahun 2000, itu mereka bahkan pimpinan perangnya itu masih usia yang dari kalangan agama A gitu ya, itu masih usia 13 tahun dan agama B masih usia 10 tahun.
Dan mereka di usia yang semuda itu sudah membunuh puluhan orang demi membela agamanya masing-masing. Dan perang agama ini pernah terjadi di Maluku. Begitupun pernah terjadi di Poso dan di lainnya, gitu ya. Dan ternyata konflik perbedaan ini tidak hanya terjadi oleh 1-2 kejadian saja. Bisa kalian lihat banyak nih, gitu. Mungkin di sini ya, yang pernah belajar tentang Orde Baru, pernah juga ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, gitu ya, di era Orde Lama, Orde Baru. Nanti Pak Hafid akan mengutarakan fakta-fakta unik, nah, gitu ya, termasuk bagi etnis Tionghoa, gitu ya, yang ternyata dia itu juga bagian loh dari Pancasila, dia juga bagian dari Indonesia, gitu ya. Nanti kita akan menjelaskan itu. Nah, kemudian juga pernah ada nih kemarin yang baru-baru ini hangat diperbincangkan penistaan agama, kemudian kemarin ada hoaks gereja dibakar, yang tujuannya ternyata itu untuk memperkeruh suasana. Jadi ternyata masih banyak orang-orang ya yang memanfaatkan perbedaan dan sensitivitas keberagaman itu untuk memicu konflik yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ya ini berbagai macam intoleransi ya, berbagai data yang ada di Indonesia, gitu ya, dari mulai berbagai daerah. Nah, sekarang, nah ini, tahukah kalian ya bahwa anggota BPUPKI kita, ya jadi bagi yang kalian pasti tahu ya BPUPKI ya, itu adalah suatu lembaga atau badan yang membuat Pancasila atau yang merumuskan Pancasila, gitu ya. Jadi BPUPKI ini adalah badan yang merumuskan Pancasila. Anggota-anggota BPUPKI itu ternyata ada anggotanya dari etnis Tionghoa, bahkan nggak hanya satu orang, ada beberapa orang yang berasal dari etnis Tionghoa. Ada juga yang berasal dari etnis Arab, serta ada anggota-anggotanya yang agamanya itu non-Muslim, seperti Buddha dan Kristen juga, gitu ya. Artinya, ya Pancasila kita itu dirumuskan dari satu badan yang agama ataupun etnis-etnisnya itu beragam. Jadi Indonesia ini tidak milik satu golongan doang. Jadi kalau misalnya ada orang yang menganggap Pancasila atau negara Indonesia milik satu golongan doang, bisa langsung kalian skakmat, nah, bahwa dalam sejarah kita Indonesia tuh milik semua. Pancasila dirumuskannya oleh dari berbagai macam agama. Dan juga kalian tahu bahwa Indonesia tuh bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Gitu ya. Pak Hafid mau tanya, contoh negara agama apa, nak? Vatikan, Mbak. Vatikan, selain Vatikan? Iran. Israel. Iya, Arab Iran, Pak. ya, kemudian Brunei dan lain-lain. Itu adalah negara-negara yang merupakan negara agama. Tapi apakah Indonesia negara agama atau bukan? Bukan, tapi negara yang beragama. Negara agama itu adalah negara yang satu aturannya itu memakai aturan dari agama salah satu agama tertentu. Gitu ya, itu negara agama. Tapi Indonesia kita memakai Pancasila. Kita memakai Undang-Undang Dasar 1945. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita bukan negara agama, bukan berasal dari salah satu agama, tapi negara yang beragama. Gitu ya. Artinya semua 6 agama yang ada di Indonesia itu diakui dan diwadahi oleh negara. Begitupun tadi fakta yang diungkapkan Bu Anita ya, bahwa negara peserta KTT Asia Afrika itu menjadikan Indonesia sebagai rujukan untuk mengelola keberagaman. Gitu. Ini adalah fakta-fakta yang membuktikan Indonesia itu diizinkan diinjak oleh perbedaan. Gitu ya. Nah, silakan. Nah, silakan Bu Anita. Ya, tadi mungkin saya sama Pak Hafid hanya menjelaskan secara singkat ya mengenai materi tentang keberagaman. Nah, dari penjelasan secara singkat itu, nanti kamu akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Pastinya akan berbaur ya dari sekolah Avicenna dengan sekolah SMA Kristen Ketapang. Nah, nanti kami berharap ketika nanti kamu dibagi kelompok, kamu benar-benar berdiskusi, ya, benar-benar saling tegur sapa, saling tanya jawab, sehingga nanti hasil diskusi kamu bisa kamu presentasikan pada siang hari ini. Videonya nanti ya Pak, setelah Ya, Oke. Setelah itu. Ya. Pertanyaannya ada di layar kaca kamu, nanti kamu bisa lihat ya. Nanti bisa diketik secara singkat mungkin di Word ya, atau mungkin di buku catatan. Nanti kami berharap dari masing-masing perwakilan kelompok ada satu yang akan menjelaskan hasil diskusinya, gitu ya Pak. Yang nanti yang membagi kelompok Bapak ya? Dari ini Pak siapa? Oh, itu dari sudah Pak. belum? Sudah saya jadikan co-host. Kalau enggak nanti random bisa kita random ya dari breakout room gitu secara acak untuk masuk ke breakout room. Nah, jadi anak-anak setelah ini kita akan diskusi nih. Apa yang kalian diskusikan
Kalian kelompoknya nanti akan dicampur dari Avicenna serta dari sekolah SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Kalian akan dicampur. Silakan nanti saat diskusi nyalakan kameranya, kalian saling diskusi, saling kenalan ya, saling meresapi perbedaan yang ada sambil berdiskusi. Apakah kalian bisa menjadikan perbedaan itu untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Pertanyaan pertama, menurut kelompok kalian, penyebab terjadinya konflik keberagaman itu apa? Kenapa sih orang bisa konflik? Nah, penyebabnya apa aja? Kemudian coba berikan satu gagasan atau solusi konkret kalian untuk mengembangkan toleransi dan persatuan. Baik itu dari keluarga, generasi muda maupun pemerintah solusinya. Ya nanti silakan pilih salah satu. Kemudian cari satu berita positif tentang keberagaman. Ya, cari satu berita positif tentang keberagaman. Nanti silakan dicantumkan sumbernya dari mana. Gitu. Paham semuanya? Boleh dicatat dulu nih soalnya atau di screenshot, nanti Pak Hafid akan bagikan juga. Gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Sekarang akan saya breakout room. Ya. Bentar, menjadi 4 kelompok ya, Bu Anita ya. Benar Pak, 4 kelompok. Oke, kita akan bagikan menjadi 4 kelompok. Di sini sudah dari berbagai macam sekolah. Jadi campuran ya. Dari berbagai macam sekolah campuran. Silahkan nanti kalian akan presentasi satu sama lain. Sebentar. Saya lihat dulu. Oke. Akan saya bagi sedikit perata ya. Sebentar, saya butuh waktu 1 menit untuk membaginya secara merata. Oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Oke, ya ini sudah saya bagi. Setelah ini silakan kalian masuk ke breakout room, setelah itu mendiskusikan. Apa yang didiskusikan sekali lagi, satu penyebab terjadinya konflik keberagaman, yang kedua gagasan kalian atau solusi kalian untuk mengatasi konflik keberagaman, dan yang ketiga cari satu berita positif tentang keberagaman. Paham? Ada yang ingin bertanya sebelum di breakout room? Paham ya? Oke, kita akan masuk ke breakout room. Silakan masuk semuanya ke breakout room dan berdiskusi. Silakan. Pak Robin, selamat siang Pak Robin. Bu Anita, perkenalkan. Pak Robin, Kepala Sekolah SMA Avicenna. Selamat siang, Bu Anita. Oh, sudah masuk nih. Sudah masuk ke breakout room, Bu Anita. Oke. Oke. Saya ikut masuk nggak nih, Pak? Boleh, Pak. Boleh masuk. Nanti saya juga keliling. Oh, ini. Oke. Silahkan bisa masuk ke breakout room. Oke. Saya juga keliling deh. Coba Shania boleh kenalan dulu. Ya, jadi nama aku Hania, tapi bisa dipanggil Shenaya juga, tergantung pelafalan aja. Dari sekolah. Baik, dari keberagaman. Berita positif tentang keberagaman. Nah, iya. Oke, penyebabnya Mungkin kayak merasa dirinya paling hebat kali ya gitu. iya benar bisa. Paling Iya. apa ya? Mari kita catat. Penyebab Catatin Del, sekalian Del. Nah, boleh sambil kenalan boleh ya. Itu silakan antar sekolah, silakan saling diskusi gitu. Silakan Eden ya. Iya, Pak. Lanjut.
Kalau Oke, silakan dilanjut diskusinya. Ayo guys, siapa yang mau nyatet guys? Sambil kenalan boleh. Kalian salah aja gak sih? Iya benar boleh. Boleh aku nyatet ya. Kalian nyaman nggak diskusi sama yang berbeda kayak gini? Fine-fine aja? Nyaman Pak, cuman canggung mungkin. Karena mungkin belum kenal ya. Canggungnya karena belum kenal ya. Bukan karena berbeda kan? Kan ya. Oke ya. Silakan dilanjut ya. Nat, silakan dilanjut. Iya Pak. Oke. Saling mempertentang gitu. Atau kalau lagi sosial kayak lagi gaul gitu, kalau yang Kristen kayak dibolehkan buat alkohol gitu, minuman keras, mungkin gimana ngomongnya coba. Lanjut. Kenapa sih, Tir? Saya mau nanya deh. Kalian yang ini kan kalian kan berbeda ya. Ada yang dari SMA Kristen Ketapang ya, dan SMA Avicenna. Nyaman nggak diskusi sama yang berbeda kayak gini? Nyaman aja, cuman awkward Pak, karena kan baru ketemu. Jadi baru kayak ketemu. Baru pertama kali. takut. Canggungnya mungkin karena baru kenal ya. Iya, Jadi ya. Masih agak tertekan. Oke. Oh iya, Amelia nggak apa-apa di sini ya. Nggak apa-apa, karena di sini yang dari SMA Kristen Ketapang agak kurang nih, gitu. Jadi silakan, boleh yang dari SMA Kristen Ketapang sambil open kamera ya, biar sambil kenalan, oke? Nah, silakan, biar bisa sambil kenalan, gitu ya. Silakan dilanjut diskusinya. Oh iya, terus ada lagi. Apa kecemburuan sosial dah. Ini dah. Guys, saya mau Iya, nanya Pak. deh. Kalian diskusi dengan yang berbeda agama, berbeda etnis gini nyaman nggak? Nyaman aja, Pak. Fine aja ya? Iya, Pak. Iya. Tidak Fine masalah. aja ya? Iya, Pak. Paling canggungnya karena baru kenal aja ya? Iya, Pak. Iya. Tapi secara keberagaman nggak masalah ya? Enggak lah, Pak. Oke. Ini yang dari SMA Kristen Ketapang, kenalin Alden ini ketua OSIS di SMA Avicenna Jagakarsa ya. Gitu. Oke, saya lanjut ya ke room lainnya ya. Silakan dilanjutkan. Lebih berharga gitulah untuk tugas yang lebih mulia untuk bisa mendengarkan apa suara dari minoritas yang tidak terasa sama seperti mayoritas. Dan sebagai salah satu bagian dari mayoritas juga, kita banyak juga golongan-golongan kami yang merasa kalau misalkan kita terlalu kita yang harus lebih dispesialkan, tapi sebenarnya enggak. Intinya sih kalau menurut gua ini terjadi salah satunya itu karena fanatisisme juga. Jadi fanatisisme adalah suatu menurut gue ya, ini sebagai salah satu, menurut pendapat gue ini salah satu virus ya, bisa disebutkan sebagai salah satu virus di mana kadang-kadang kita bisa terbutakan dengan realita, di mana kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama-sama. Kita di sini memiliki banyak perbedaannya. Di sini ada yang suku etnisnya Tionghoa, di sini ada suku etnisnya Jawa, di sini ada suku etnisnya Sunda, ataupun Minang, ataupun Papua, ada banyak di sini. Tapi sepertinya banyak masyarakat kita yang tidak sadar akan hal tersebut, di mana kita hidup itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk kita saling bantu. Jadi salah satunya juga karena fanatisisme juga, entah itu etnosentrisme atau fanatisisme agama, itu juga termasuk salah satunya. Coba kalau misalkan menurut yang lain? Ya, saya mau nanya deh, Fer. Dan yang lain ya, dari SMA Kristen Ketapang juga. Kalian fine-fine aja nggak belajar sama yang berbeda kayak gini? Fine banget malah. Fine banget malah Pak, seru banget. Karena ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya emang kenapa? Nggak apa-apa. Iya. Paling awkward-nya karena baru kenal aja ya? Iya, awkward-nya cuma karena baru kenal. Oke. Tapi secara keberagaman nggak masalah ya? Nggak masalah. Gitu Kita ya? semua sama-sama manusia, Pak. Kita harus mengetrit manusia sama seperti manusia sama manusia pada sewajarnya gitu. Seberbeda apapun kita,
kalau kalian tetap manusia gitu. Bahkan kita sama binatang sendiri kita nggak boleh jahat. Oke, Gitu sih. thank you, Oliver. Humanis. Silakan dilanjut ya diskusi ya. Ya. Coba ada yang mau berpendapat lagi tentang soal nomor 1? Coba Shania kayak tadi mau pendapat kan? Nah, coba. Apa ya? Terjadinya konflik. Bergeser kita ke nomor 3 berarti ya. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 kita mencari kasus berita positif tentang keberagaman. Apa ya menurut kalian ya? Saya belum kebayang nih idenya apa ya. Berita positif tentang keberagaman. Saya mau usul dong. Yang berita yang kemarin itu yang apa ya? Yang bikin bendera gede, paling gede gitu loh. Kan itu kan kayak bikinnya gotong royong gitu. Kayak menjunjung tinggi keberagaman juga kan. Nggak berbeda-beda. Iya boleh tuh, pasti kan dibuatnya dengan berbeda-beda orang dan pastinya harus menyatukan satu persepsi yang sama biar cepat selesai benderanya. Bisa. Berita positif lainnya tentang keberagaman. Kemarin yang baru menang Olimpiade. Tahu siapa? Gracia Polira. Dan? Apriani Rahayu. Mereka beda nggak? Ya beda. Mereka beda etnis, mereka beda agama gitu ya. Begitu. Banyak ya. Nah, silakan dicari, oke? Sampai 13.25 ya. Silakan dilanjut. Oke, Bustia kita tunggu ya 1 menit lagi. Oke, kita tunggu yang lain ya. Oh, ini udah balik. Udah, Del? Pak, belum, Pak. Kamu kenapa keluar? Nggak tahu, kayak keluar deh, Pak. Tadi soalnya ada notifnya tiba-tiba. Ya, tinggal 1 menit tadi. Ya, udah sampai nomor berapa? Nggak, sebenarnya udah, Pak. Cuman belum dibahas gitu, Pak. Udah beres, Pak, tapi tinggal dibagi-bagi aja buat presentasinya. Oh iya, nanti perwakilan aja ya. Iya. Ganti-gantian dari Avicenna 1 orang, dari Ketapang 1 orang. Oke. Tadi aktif-aktif nih ya, diskusinya di breakout room. Seru-seru. Oke. Oke, sudah gabung semua ya. Gitu tadi dari penglihatan Pak Hafid ya, saat berkeliling breakout room, ternyata semuanya bisa berbaur. Semuanya bisa saling diskusi, walaupun berbeda gitu ya. Dan ternyata cukup aktif gitu. Nah,
apakah ada masalah walaupun kalian saat diskusi tadi, gitu ya, saat kalian mengetahui bahwa lawan diskusi kalian berbeda sudut pandang, berbeda etnis, berbeda agama? Tidak, Pak. Yang bermasalah hanyalah waktunya terlalu sebentar. Oke. Betul, Pak. Iya. Dan Setuju, juga Pak. wifi yang nge-lag, Pak. Iya, Oke. Pak. Wifi deh, waktunya terlalu sebentar. Oke. Sehingga kita tidak bisa berdiskusi dengan baik karena Oke. terburu oleh waktu, gitu, Pak. Oke, tapi secara overall dari sisi keberagamannya nggak ada masalah ya? Oke, nggak ada masalah ya. Oke, dan bahkan tadi alhamdulillah udah bisa saling kenalan gitu ya satu sama lain. Ya, walaupun berbeda, kalian sekali lagi ternyata semuanya bisa saling mengutarakan pendapatnya, bahkan saling bisa menerima pendapat satu sama lain dan mengutarakan pikirannya. Oke, sekarang kita akan presentasi. Silakan Bu Anita, mau yang mana dulu nih? Oke, nah biasanya kan yang presentasi awal kelompok 1 ya Pak. Kita tukar aja Pak. Kelompok 4 aja dulu yang presentasi hasil diskusinya. Oke, nah aturan presentasinya nanti 2 orang ya, masing-masing kelompok ya. 1 perwakilan dari Avicenna, 1 lagi dari SMA Kristen Ketapang. Silakan. Kelompok 4 tadi kelompoknya Alden ya? Iya, Pak. Oke, Yang silakan. dari Avicenna siapa yang mau jadi perwakilan? Saya aja deh. Oke, dari yang Ketapang siapa yang mau? Mau siapa boleh? Tadi ada siapa aja? Ada Joan, terus Kelly, dan Christian, satu lagi Iya, Cynthia. boleh deh. Oke. Oke. Lanjut. Silakan Adela. Oke, ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini boleh ditambah-tambah ya, kalau ada yang kurang. Iya, boleh ditambahin. Jadi yang untuk yang nomor pertama, apa sih menurut kita itu apa sih yang menyebabkan kayak konflik perbedaan ini? Beberapa contohnya adalah beberapa penyebabnya yaitu merasa dirinya yang paling benar, lalu adanya idealis yang berlebihan, kurangnya pengetahuan tentang keberagaman, dan tidak sesuainya norma yang dilakukan dalam perbedaan. Ya, boleh ditambah. Lanjut mungkin, yang soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu gagasan atau solusi konflik untuk mengembangkan toleransi dan persatuan dari keluarga, generasi muda, dan pemerintah. Yang pertama itu bisa mengadakan festival budaya untuk dari berbagai budaya tentunya, bukan hanya fokus dalam satu budaya saja. Lalu juga mengadakan perlombaan yang melibatkan banyak orang, gitu, maksudnya banyak dari berbagai jenis suku, ras, dan agama tentunya. Lalu juga menanamkan sifat menghargai orang lain sedini mungkin. Oke, lanjut. Yang nomor Oke, 3 mau siapa? Oke, ini untuk nomor 3 saya akan menjawab. Untuk salah satu beritanya itu ada untuk memeriahkan HUT RI ke-76, Google Doodle menampilkan alat musik, seni rupa, dan tari Nusantara. Alat-alat ini mewakili beberapa daerah di Indonesia. Ini menggambarkan keberagaman yang menjadi salah satu poin unik dari Indonesia yang harus kita jaga, dan kita harus dapat menjaga keberagaman di Indonesia. Oke. Apa tadi Google Doodle ya? Iya Pak, yang doodle yang biasa ada Iya. itu Google. Oke. Iya. Mungkin kita semuain dulu ya presentasinya ya, baru nanti kita bahas di terakhir. Oke. Lanjut. Kalau dari Pak Fit sekarang deh, coba dari kelompok 1, silakan. Dari kelompok Oke, 1. selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, saya mewakili ingin menjawab pertanyaan dari yang nomor 1. Sebentar. Faktor penyebab ya, konflik keberagaman. Nah, penyebab terjadinya konflik keberagaman, terutama di
Indonesia ya, yang umumnya itu karena pertama, karena mindset orang itu berbeda-beda, pandangan setiap orang itu berbeda pola pikirnya. Kemudian karena ada rasa kurang toleransi terhadap sesama masyarakat dan warga, dan juga adanya sikap kurang menghargai terhadap sesama masyarakat. Kemudian bisa juga dipicu penyebabnya karena munculnya suatu kelompok yang adanya muncul sikap fanatisme atau fanatik terhadap agama atau suku atau ras, munculnya sikap fanatisme. Kemudian ada juga penyebabnya karena terdapat masyarakat yang berpikiran itu masih sempit, dia nggak terbuka berpikirannya. Jadi kalau misalnya mau berpendapat, langsung berpendapat, dia tidak mencari sumber kebenaran yang sebenarnya. Kemudian ada juga sikap etnosentrisme, yaitu munculnya suatu kelompok yang menganggap bahwa suku, ras, atau agamanya itu adalah yang paling benar dan paling baik, sehingga merendahkan suku atau agama ras yang lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana gagasan atau solusinya untuk mengembangkan rasa toleransinya dan persatuan antar sesama masyarakat Indonesia? Oke, boleh dilanjut. Silakan. Dilanjutkan. Oke, dari perwakilan FSNA sama saya ya. Halo semuanya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu gagasan atau solusi untuk mengembangkan toleransi dan persatuan. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu harus menerima Indonesia. Agamanya nggak cuma satu, tapi beragam. Lalu yang kedua, ada saling menghargai dan membantu satu sama lain. Terus kita juga sebagai penduduk yang memiliki banyak perbedaan, kita harus memiliki sikap tenggang rasa terhadap siapapun. Lalu adanya penyuluhan untuk meluruskan perspektif orang-orang agar bisa sama. Lalu sosialisasi memberikan pendidikan mengenai keberagaman, dan yang terakhir ada melihat berbagai perspektif agar mindset lebih terbuka. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu berita positif tentang keberagaman. Contohnya berita tentang Gracia Pauline dan Apriani Rahayu. Rahayu. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi ya. Solusinya lanjut. Silakan Bu Anita, kelompok mana lagi nih? Ya, kelompok 3, silakan. Oke, jadi sebelumnya salam terhadap semuanya yang ada di sekolah SMA Absiana dan ada SMA Ketapang. Di nomor 1 ada saya sendiri, Oliver, untuk menjawab pertanyaannya. Lalu ada nomor 2 ada Shania, dan nomor 3 ada Theo. Jadi untuk nomor 1, kita sudah menemukan jawabannya adalah mindset dari beberapa oknum mayoritas yang salah. Dan mindset oknum-oknum masyarakat yang salah. Salah satunya salah karena etnosentrisme dan fanatisisme. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terlalu banyak masyarakat yang hidup terlalu sebutannya seperti kayak dimanja-manjakan dengan pandangan-pandangan yang sepertinya kurang ya, habis itu, dan ada juga pandangan-pandangan yang secara moral itu tidak benar. Seperti misalkan ada orang, mohon maaf jika saya membawa saran, misalkan ada orang membawa, misalkan ada orang beragama Islam, lalu orang itu melihat orang beragama lain yang melakukan aktivitas yang tidak diizinkan di agama Islam, lalu mereka mencela-cela orang dengan beragama lain ini, lalu menyebutnya sebagai tindakan untuk menyadarkan mereka, di mana artinya itu secara moral itu salah, dan artinya adalah sebenar apapun kita tidak boleh menghakimi orang lain ataupun
menghakimi orang yang salah ataupun bertindak sesuka kita semena-mena terhadap orang yang salah dengan justifikasi untuk membenarkan arah mereka. Itu salah. Jadi jawaban kami adalah mindset yang salah terhadap masyarakat dan beberapa oknum mayoritas. Lalu saya ada Shania perwakilan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Silakan dilanjut Shania. Oke, hai semuanya, halo, shalom, salam kenal. Perkenalkan dulu saya Sania. Jadi saya mau bahas nomor 2, yaitu gagasan atau solusi konkret untuk mengembangkan toleransi dan persatuan dari segi keluarga, generasi muda, dan pemerintah. Kalau menurut saya yang konkret itu adalah gagasan yang kita lakukan saat ini, gimana kita mencampur pembelajaran dengan etnis yang beda. Saya dari sekolah Kristen Katpatang dan dari sekolah Avicenna, ya kan, yang punya beda-beda suku juga. Nah, habis itu untuk generasi muda, selain itu kan juga bisa edukasi yang lebih mengangkut keberagaman untuk paham kalau kita berbeda-beda. Seperti Pancasila tadi itu, kita harus paham kalau Pancasila dibuatnya itu bareng-bareng, bukan cuma tentang satu agama aja. Habis itu mungkin untuk pemerintah bisa lakuin untuk angkat budaya-budaya Indonesia, kayak misalkan batik mulai lebih dikembangkan lebih besar lagi, walaupun sudah internasional, mungkin bisa lebih lagi. Terus untuk sebuah dekorasi acara, misalkan kayak kemarin kita punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018, udah lama banget ya, tapi di situ budaya kita keluar loh, ada badak bercela 1, burung cendrawasih jadi maskotnya, dan itu menurut saya itu adalah usaha pemerintah yang luar biasa untuk mengembangkan budaya keberagaman kita. Mungkin lain kali bisa ukiran Jepara ataupun yang lain-lainnya. Saya persilakan Theo untuk lanjut ke nomor 3. Nice, silakan. Nah, baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sekarang saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai cari satu berita positif tentang keberagaman. Jadi beritanya saya ambil dari newsdetik.com. Terus berita ini sudah ada pada hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021, yaitu judulnya tentang Kemenak Nilai Islam Konghucu Punya Kesamaan untuk Bangun Kebersamaan. Jadi dari Menteri Agama tersebut tuh menyebut terdapat banyak unsur dari titik temu persamaan antara Islam dan Konghucu. Nah, persamaan tersebut tuh perlu dijaga untuk kebersamaan. Jadi dari unsur-unsur mengenai Konghucu dan Islam itu ada kesamaannya bahwa mereka itu salah satunya tuh kayak berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap dari berita ini, jadi setiap perbedaan itu ada yang mempunyai terdapat salah satu kesamaan. Misalkan untuk keberagaman agama ini kita semua tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi untuk itu kita harus perlu menjaga keberagaman ini. Dan mohon maaf bila saya hanya berbicara singkat-singkatnya saja nih. Mohon maaf, saya sudah kehabisan kata. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Theo ya. Luar biasa nih dari kelompok 3 tadi ya, solusi-solusinya, kemudian berita positif yang dibawakan dan lain-lain. Kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 1. Kelompok 2, sorry. Kelompok 2 ya? Iya, Pak. Iya, silakan. Tapi sebelumnya dari Ketapa, siapa yang mewakili juga? Silakan. Ada siapa aja tadi? Tadi Kezia katanya mau ngewakilin dari SMA Kristen Ketapang. Oke. Saya berarti yang jawab nomor 1 dulu ya. Baik, lanjut, Alfi. Oke. Jadi penyebab terjadinya konflik keberagaman yang pertama adalah kecemburuan sosial karena mendapat perhatian lebih oleh masyarakat atau pemerintah. Lalu yang kedua itu ada stigma perbedaan, menganggap kelompoknya lebih superior. Dan yang terakhir kepercayaan yang saling menentang dan fanatisme. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 2.
Jadi ini pertanyaan nomor 2 untuk mengatasi konflik-konflik kayak itu diajari untuk menanam sikap menghargai orang pada perbedaannya, walaupun berbeda, tidak berarti kita nggak bisa satu. Terus menginspirasi lingkungan dalam nilai sosial dan politiknya. Lanjut, pertanyaan nomor 3. Iya, Pak. Bentar ya. Nah, yang ketiga ini, yang mengenai berita positifnya adalah mengenai atlet-atlet Olympic Games Tokyo 2020 di Indonesia, maaf. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih Alfi gitu ya. Nah, ya sekarang akan kita ulas gitu ya. Silakan Bu Anita, mungkin bisa mau duluan. Ya, terima kasih untuk semua kelompok, luar biasa ya. Diskusi dengan waktu yang singkat, tapi udah punya ide-ide dan solusi yang menarik. Saya hanya mau menambahkan saja, karena kalau bicara tentang diskriminasi, ada 4 hal yang kita bisa lihat. Mungkin dari 4 kelompok, identiknya lebih kepada perbedaan, gitu ya. Tapi ada 4 aspek tentang diskriminasi. Yang pertama perbedaan, yang kedua pengecualian, yang ketiga penolakan, dan yang keempat adalah pengutamaan. Dari keempat aspek ini, mungkin yang nggak pernah kita ngeh adalah pengutamaan. Ternyata pengutamaan juga merupakan salah satu faktor diskriminasi. Mau dalam bidang apapun, oh dia paling diutamakan, oh dia paling diutamakan, oh dia paling didulukan. Sebenarnya sih sifatnya positif, tapi untuk orang-orang yang jadi korbannya kadang nggak ngeh. Itu merupakan salah satu diskriminasi. Nah, yang bisa saya rangkum dari 4 kelompok ini adalah ternyata kegiatan kita ini benar-benar diapresiasikan oleh anak-anak murid kita yang hari ini ikut serta ya. Berarti pola pikirnya memang sudah tahu bahwa ini adalah salah satu kegiatan konkret yang menyatukan perbedaan, kita bisa saling belajar. Kalau bisa bukan hanya satu kesempatan ini ya, kita bisa nanti buat kegiatan-kegiatan lainnya. Terus yang kedua adalah sudah bisa memberikan solusi berpikir bahwa anak-anak murid ini sepertinya kalau misalnya bekerja dalam sebuah pemerintahan ya, mereka sudah bisa mengistilahkan, oh kalau saya jadi pejabat publik untuk meredakan diskriminasi yang ada atau untuk membuat perbedaan ini menjadi keberagaman, oh saya buatnya harus begini. Jadi saya sangat senang pada siang hari ini. Terima kasih Pak Hafid ya, karena Pak Hafid yang mengajak ya untuk bisa berkolaborasi dalam pembelajaran siang ini. Itu saja dari saya Pak Hafid, terima kasih. Oke ya, terima kasih Bu Anita ya gitu. Jadi kalau dari Pak Hafid sendiri nih, tadi Pak Hafid sudah merangkum beberapa argumen kalian gitu ya. Pertama nomor 1 terkait faktor penyebab. Tadi ada yang bilang apa sih penyebab konflik keberagaman? 1 ada yang namanya fanatisme berlebihan, gitu ya. Fanatisme terhadap agama, etnis, sukunya gitu yang berlebihan atau bisa dikategorikan sebagai etnosentrisme. Gitu. Jadi menganggap sukunya lebih baik dibandingkan suku lainnya, gitu ataupun menganggap etnis lain dibandingkan etnis lainnya. Gitu, sebentar. Bentar ya. Saya kesetel video sebentar, sorry. Tunggu. Bentar ya. Oke, saya lanjut. Suara saya terdengar ya? Ya, tadi ada etnosentrisme, ada fanatisme berlebihan, kemudian intoleransi, pemikiran yang sempit gitu ya. Itu adalah penyebab-penyebab rasa intoleransi yang ada di Indonesia. Dan ternyata kalian bisa menganalisis itu, nah. Dan walaupun kalian berdiskusi di tengah perbedaan, ya baik itu beda etnis gitu, beda agama gitu ya. Kalian bisa menganalisis hal ini dengan baik semua. Kemudian tadi kalian bahkan seperti yang disampaikan Bu Anita, kalian bisa menjelaskan berbagai macam
gagasan-gagasan yang cukup brilian menurut saya. Satu, misalnya ada yang tadi memberikan gagasan, gimana kalau misalnya diadain festival budaya, gitu ya? Gimana kalau diadain lomba keberagaman, ataupun pendidikan sejak dini tentang keberagaman. Bahkan ada yang nyebut tadi gagasan tentang ini nih, kita belajar keberagaman hari ini merupakan salah satu gagasan untuk kita ya melatih yang namanya toleransi kita, ya meningkatkan kepekaan kita, empati kita terhadap perbedaan yang ada, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi berita-berita positif, ya. Ada yang berita tentang kebersamaan antara agama Konghucu dan Islam, gitu ya. Kemudian ada salah satu contohnya adalah Gresiani dan Apriani Rahayu, gitu ya, yang mereka tuh berbeda agama, berbeda etnis, berbeda suku, tapi mereka bisa bersatu membawa nama baik Indonesia. Mereka memiliki perbedaan yang amat sangat nyata. Mereka ini bentuk nyata dari sila ketiga Pancasila. Mereka bentuk nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Jadi di tengah perbedaan ternyata mereka bisa menjadikan perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang amat sangat baik, bahkan membanggakan Indonesia. Artinya kalian pun di sini, baik dari Avicenna maupun SMA Kristen Ketapang, kalian semua bisa menjadikan perbedaan ini menjadikan satu prestasi ataupun suatu keunggulan buat bangsa Indonesia. Gitu ya. Jadi Pak Hafidz harap setelah kalian belajar keberagaman dari hari ini, kalian bisa lebih saling toleran terhadap sesama, melihat yang beda itu dengan toleransi, termasuk bahkan kerjasama dengan yang beda. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Hafidz mau minta ya perwakilan dari siswa SMA Avicenna 3 orang dan perwakilan dari SMA Kristen Ketapang 3 orang untuk menyampaikan kayak semacam campaign dan harapan kalian ya gitu. Jadi menyampaikan harapan kalian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia, terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Gitu ya. Nah, dari Avicenna dulu deh, Pak Hafidz mau nunjuk satu Alden. Ya, Den ya. Yang pertama akan Pak Hafidz spotlight Alden, yang kedua itu Oliver ya. Oke, Oliver, dan yang ketiga silakan dinyalakan Oliver kameranya, sudah ya? Oh iya. Dan juga Laras. Ya, Laras ya. Silakan Laras, Pak Hafidz cantumkan. Nah, dari SMA Ketapang 1, SMA Kristen Ketapang. Mau siapa nih 3 orang? Bu Anita. Rien Sheila, ayo Rien. Rien Sheila ya. Rien, ada Theo. Oke. Satu lagi. Oke, satu lagi ada Sania ya. Oke, Sania ya. Nah, ya di sini di layar kalian sekarang sudah ada perwakilan dari masing-masing sekolah. Nah, nanti silahkan bisa saling menyebutkan pertama etnis kalian ya, serta agama kalian yang menunjukkan nanti kalian bahwa itu kalian berbeda, serta tunjukkan harapan kalian terhadap Indonesia, serta harapan kalian terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Gitu ya, sampaikan pesan-pesan baik kalian. Kita mulai dari Alden terlebih dahulu, silakan Alden. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semua. Saya Noval Aldina Syada dari SMA Avicenna Jagakarsa. Di sini saya sebagai beragama Islam dan ibu saya orang Jambi, Sumatera, ayah saya orang Cilegon, Banten, dan saya Indonesia. Harapan saya untuk perbedaan, semoga perbedaan ini justru yang bisa menyatukan kita gitu. Jadi karena saking banyaknya perbedaan di Indonesia, saya pengen perbedaan ini justru yang jadi kekuatan Indonesia gitu. Justru jangan sampai bikin Indonesia ini pecah. Karena perbedaan ini adalah potensi yang sangat besar punya Indonesia, karena ya itu tadi, kita punya beda-beda, potensi kita juga banyak, dan perbedaan ini yang harusnya nyatuin kita, dan harusnya perbedaan ini yang bikin kita bisa naik bareng-bareng. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Alden. Selanjutnya dari Rien Sheila. Silahkan. Iya, Pak. Halo semua, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rien Sheila Agustin dari Sekolah Kristen Ketapang 1. Di sini saya beragama Kristen, orang tua saya dari Pontianak. Dan harapan saya buat perbedaan yang ada di Indonesia itu pastinya mirip ya sama yang tadi. Kalau perbedaan kita itu harusnya bukan jadi pemecah, bukan jadi alat yang menyerang kita sendiri gitu, melainkan jadi kekuatan kita gitu. Jadi
dari setiap perbedaan yang ada kan pasti punya potensi masing-masing. Nah itu kalau kita bisa saling kerjasama, bisa saling menghargai gitu, pasti kita bisa digunakan untuk membangun bangsa kita lebih lagi ke depannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Riansela. Selanjutnya dari Oliver. Silakan Oliver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan senantiasa terhadap saudara-saudaraku. Nama saya Oliver Alvino Yogasara. Saya adalah darah keturunan dari Lord Rangga Sunda Empire dicampur oleh darah Jawa, dicampur oleh darah Tionghoa serta Ambon yang menyatu menjadi manusia ciptaan seperti ini, menjadi orang yang bernama Oliver Alvino Yogasara gitu teman-teman. Lalu pesan saya harapan saya. Jadi jangan lupa screenshot ya Pak. Oke. Ya, harapan saya untuk perbedaan itu adalah sejujurnya saya sudah capek dan muak melihat adanya diskriminasi terhadap orang yang memiliki suku tertentu, agama tertentu. Saya sangat berharap no matter what our background is, apapun background kita, entah Muslim, entah Kristen, entah Hindu, entah Konghucu, entah Buddha, entah Jawa, entah Sunda, entah Tionghoa, apapun itu, saya berharap kita semua bisa hidup seperti manusia, hidup berdampingan. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama tanpa memandang apapun, memandang misalkan sifat misalkan etnosentrisme, memandang suku ataupun memandang agama. Saya tidak mau itu terjadi. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama tanpa diskriminasi. Kita bisa berteman tanpa diskriminasi, dan semoga atas nama bangsaku Indonesia kita dapat memajukan bangsa ini dengan adanya unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika, sama seperti yang tertera di Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Oliver ya, cocok ya jadi calon gubernur. Iya, sangat puitis sekali gitu ya Oliver ini. Kita lanjut, Theo, silakan Theo. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya bernama Theophilus Samuel Ghazali. Saya beragama Kristen dan orang tua saya itu dari Tionghoa. Dan pesan saya untuk Indonesia ini tetap menjaga persatuan dan kesatuan sekalipun kita berbeda-beda, karena dari Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, maka dari itu kita perlu menjaga persatuan kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Theo gitu ya. Kita lanjut ke Laras, silakan Laras. Halo semuanya, aku Larsati Alia Mutiara Herlambang, biasa dipanggil Laras, dari SMA Visena Jakarta. Agama aku Islam, orang tuaku, ayahku Sunda, mamaku Jawa. Harapanku untuk keberagaman Indonesia sih semoga toleransinya bisa lebih ditingkatkan dan bekerja sama berteman tuh nggak memandang etnis, suku, ras, agama dan lain-lain, dan jangan sampai tuh Indonesia terpecah cuma karena perbedaan. Harusnya tuh kita jadi lebih kuat karena perbedaan gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Laras. Gitu ya. Kita lanjut ke Sania. Silakan Sania. Oke, halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Sania Skandar, bisa dipanggil Sania. Kedua orang tua saya itu Tionghoa atau Chinese dari Pontianak. Tapi walau begitu, saya biasanya memang udah terbiasa sama perbedaan di rumah karena cukup banyak orang di sini. Jadi menurut saya, selama kita punya sikap untuk menghargai dan menghormati gitu, nggak ada masalah, nggak ada menjelekan, perbedaan itu sejujurnya tidak apa-apa dan malah baik. Karena kita bisa belajar sesuatu dari perbedaan itu. Misalnya kayak ketemu sama orang Jawa, kita bisa belajar bahasa Jawa itu, atau kalau misalkan dari orang Jawa ke saya, dia bisa belajar budaya saya, gimana budaya saya memiliki pakaian adatnya, atau gimana cara ada upacara-upacaranya. Terus juga
pada saat tadi kita ngomong tuh ada bagian diskriminasi. Sejujurnya diskriminasi ini munculnya dari mana sih? Kalau misalkan dipikir-pikir, diri kita mungkin ya yang terlalu mementingkan benar, kalau kita itu benar, tapi sejujurnya kan enggak juga, karena benar dan salah itu tergantung siapa yang melihat dan siapa yang menilai. Menurut saya benar, belum tentu menurut kamu salah. Menurut saya benar, belum tentu menurut kamu benar. Jadi menurut saya harapan saya untuk kedepannya itu Indonesia bisa meningkatkan kebudayaannya lagi. Kita ini terlalu fokus pada budaya luar, kayak budaya luar negeri, budaya western. Padahal sejujurnya kalau digali, kebudayaan kita itu nggak kalah banyak, nggak kalah luar biasanya. Jadi semoga aja kedepannya Indonesia bisa lebih berkarya lagi di bagian budaya dan kembanginnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih ya untuk Alden, Rien, Sela, Oliver, Theo, Lara, serta Sania ya. Gitu kita di remove dulu spotlight-nya sebentar, sorry. Saya remove dulu. Ya, tadi harapan-harapannya sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya dari berbagai macam kalangan. Udah ya, paling tinggal Oliver aja. Canda Oliver, saya remove juga. Oke. Iya. Oke, calon gubernur DKI ya tahun 2050, amin Oliver ya. Jangan gubernur Pak, presiden Pak. Presiden, Calon oke, diktator, amin. Pak. Amin ya. Terima kasih Oliver ya. Serta dari SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Ternyata tadi ya, kita punya pandangan yang sama, harapan yang sama untuk Indonesia. Di tengah keberagaman kita berharap adanya persatuan, kita berharap bisa membawa perbedaan ini menjadi satu hal yang bisa mengangkat kita menjadi jauh lebih baik sebagai suatu bangsa. Gitu ya. Dan kemudian mungkin selanjutnya gimana Bu Anita, mau langsung di-setelkan video? Boleh Pak. Boleh ya. Nah ini ada satu video nak gitu ya. Ini karya dari Cameo Project ya. Bagi yang tahu Cameo Project, YouTuber. Nah kita akan menyetelkan satu video, judulnya Kami Indonesia. Oke, sebentar. Sudah muncul? Sudah muncul ya? Udah Pak. Oke, sekarang silakan perhatikan. Nggak ada suaranya sepertinya Pak. Oh, sorry. Nggak ada suara Pak. Bapak belum share salon kali. Oh iya, sorry. Hayo. Sorry, belum share sound. Sorry. Oke, sebentar. Iya, saya lupa share sound. Oke, bentar. Kita ulang. Oke, sudah muncul? Udah ya? Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya. Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan.
Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Oke, iya. Itu ya video dari Kamia Project yang berjudul Kami Indonesia. Jadi camkan ini semuanya gitu. Sekali lagi kita Indonesia ya, di tengah perbedaan yang kita miliki, jangan sampai kita membiarkan saudara-saudara kita ditindas oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan golongan ataupun individu. Sekali lagi kita bawa bangsa ini, ingat dari dulu bahkan sebelum kita merdeka, kita ini beragam. Kita dibangun kemerdekaan kita dicapai juga dari keberagaman. Nggak hanya oleh golongan tertentu saja, gitu ya, memperjuangkan kemerdekaan kita. Sekali lagi, Indonesia milik semua, Pancasila milik semua, dirumuskan oleh dari berbagai macam suku, budaya, agama. Sekali lagi, kita Indonesia. Terima kasih anak-anakku, dari saya dan Bu Anita, gitu ya, mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermakna buat kalian, bisa kalian maknai di hati kalian masing-masing, gitu ya. Dan dari saya mengucapkan terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Silakan Bu Anita. Ya, terima kasih Pak Hafid, semua anak-anak dari SMA Vicena dan SMA Kristen Ketapang. Mungkin untuk mengakhiri dan mendokumentasikan bahwa hari ini kita belajar bersama, mungkin kita bisa foto dulu kali ya Pak, Oh iya, sebelum benar. keluar gitu kan. Foto dulu, yang belum buka kamera dari tadi silakan dibuka, Oke, karena yuk, sayang silakan. kan wajahnya Bentar, tak terlihat. Nanti Setelah saya ini- akan buat tulisan ya, nanti saya akan kirimkan ke Pak Hafid di web sekolah kami, jadi pastikan wajah kamu terlihat. Nah, itu dia. Saya juga akan buat tulisan nanti terkait dengan Oh ya. kegiatan hari ini, gitu ya. Oke, ya. Oke, jadi silahkan kita dokumentasi dulu ya, tampilkan wajah-wajah terbaiknya, gitu ya. Oke. Silakan Saya dibuka kameranya. minta bantuan ya Pak Dedi ya. Oke, silakan. Oke. Oliver, come on. Iya, kita lanjut. Iya, aba-aba mungkin. Pak Dedi ya? Punten Pak Dedi. Bisa dikasih aba-aba? Oke, kelompok room 1, 1, 2. Oke, yang room 2 dibuka kameranya, Jessica, Cynthia, Amelia, Wilson. Oke, 1, 2. Oke, room ketiganya. 1, 2. Oke, sudah Pak. Oke. Ya, terima kasih untuk Bu Anita, untuk sekolah, khususnya untuk SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta ya. Mungkin langsung kita akhiri. Sekali lagi, selamat beristirahat. Salam Indonesia untuk kita semua, salam Pancasila. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih. Oke, Selamat terima siang. kasih semua. Boleh live ya. Ya. Terima kasih Bu Anita. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.